Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit menjadi salah satu tokoh yang disebut-sebut terlibat dalam pemberontakan G30S. Dia merupakan ketua Partai Komunis Indonesia PKI yang saat itu dianggap bertanggung jawab terhadap pembunuhan sejumlah TNI AD pada 30 September 1965. Siapa DN Aidit dan bagaimana sosoknya? Benarkah dia menjadi dalang peristiwa G30S? Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Profil DN Aidit, ketua terakhir PKI. Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit lahir dengan nama Ahmad Aidit di Belitung pada 30 Juli 1923. Berkat kepemimpinannya pada 1960-an, PKI menjelma menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Partai Komunis di Republik Rakyat Cina dan Uni Soviet saat itu. Dalam sejarah Indonesia, DN Aidit dianggap sebagai tokoh antagonis yang dituding bertanggung jawab sebagai dalang peristiwa G30S. Sebagai pemimpin terakhir PKI, ia memang pernah mengaku bertanggung jawab atas peristiwa G30S, meski pada akhirnya disangkal oleh tokoh lain. Aidit kecil, anak yang rajin beribadah dan pandai mengaji. Aidit merupakan anak pertama dari pasangan Abdul Aidit dan Mailan. Abdullah merupakan anak dari Haji Ismail, seorang pengusaha ikan yang makmur. Sedangkan ayah Mailan bernama Kiai Agus Haji Abdul Rahman. Titel Ki pada nama itu menunjukkan bahwa ia keturunan ningrat. Abdullah juga dikenal sebagai tokoh Islam di kampung halamannya di Belitung dan pernah menjadi anggota DPRD dari Partai Masyumi. Dikutip dari buku Aidit, Dua Wajah Dipa Nusantara, sejak kecil Aidit dikenal sebagai anak yang rajin beribadah dan pandai mengaji. Bahkan di musola tempat mengaji, ia terkenal menjadi muazin. Karena suara Bang Ahmad keras, dia kerap diminta mengumandangkan azan, kata Murad Aidit, adiknya. Ia mengenyam pendidikan pertama di Holland Island School, HIS. Pada awal 1936, ia diminta oleh sang ayah untuk melanjutkan sekolah ke Jakarta di Midwestern Angel School. Selama 3 tahun, Aidit tinggal di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat bersama kerabat ayahnya. Setelah itu, ia pindah ke daerah Pasar Senen untuk tinggal dengan saudaranya Murad dan bersama-sama mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang tambahan. Pada masa ini, Aidit aktif dalam beberapa kelompok bergerakan, seperti Persatuan Timur Muda, di mana ia kemudian menjadi pemimpinnya. Pada saat itulah, ia mengganti namanya dari Ahmad Aidit menjadi Dipa Nusantara, atau disingkat DN Aidit. Masa perkenalan Aidit dengan PKI. Selama pendudukan Jepang di Indonesia, DN Aidit bersama teman-temannya mendapat pelajaran seputar politik dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Kiai Hajar Dewantara di Asrama Menteng, Jakarta.
Pada awal September 1945 terbentuk Angkatan Pemuda Indonesia API, di mana Aidit ditunjuk menjadi Ketua Cabang Jakarta Raya. Pada 5 November 1945, Aidit bersama anggota API diserang oleh Kenil atau tentara Hindia Belanda dan dia ditangkap. Aidit kemudian diasingkan ke Pulau Onrus selama 7 bulan sebelum akhirnya dibebaskan. Pada 1948, Aidit, Lukman, dan Nyoto ditugaskan untuk menjadi penerjemah manifesto komunis ke dalam bahasa Indonesia. Pada Agustus di tahun yang sama, ketiganya diangkat sebagai anggota komite sentral masing-masing, bertanggung jawab atas urusan pertanahan, agitasi, dan propaganda. Mereka kemudian menjadi anggota Politbiro PKI baru yang dibentuk Musso pada 1 September 1948, di mana DN Aidit bertanggung jawab atas bagian perburuhan partai. Mengkudeta tokoh tua, Aidit membangun ulang PKI. Pada tahun 1948 terjadi peristiwa pemberontakan PKI Madiun yang membuat Aidit harus melindungi diri ke Tanjung Priok. Setelah peristiwa PKI Madiun, 4 anggota Politbiro yaitu Aidit, Nyoto, Lukman, dan Sudisman menggantikan posisi pemimpin lama pada Januari 1951. Aidit terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai berdasarkan hasil Kongres kelima. Setelah itu, Aidit berusaha mengkudeta tokoh-tokoh tua PKI, di antaranya Alimin, Tan Ling Ji, yang dinilai banyak melakukan kesalahan. Karirnya lalu melejit pada akhir 1950-an setelah menyingkirkan tokoh-tokoh tua PKI. Dengan dukungannya sejumlah aktivis muda dalam Kongres 5 PKI, Aidit berhasil mencapai posisi Ketua Komite Sentral PKI (CCPKI). Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai sosok DN Aidit, Ketua PKI yang dituding jadi dalang G30S. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.